seperti Asyibli. Dia bilang, ketika aku haji pertama, saat aku tawaf yang aku lihat adalah Ka'bah. Lalu pada saat aku haji yang kedua, yang aku lihat adalah orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Tapi pada saat aku haji yang ketiga, Ka'bah tidak terlihat lagi bagiku. Orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah tidak terlihat lagi. Yang terlihat bagiku adalah Rabbul Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini saya berada di Warakas, Jakarta Utara, tepatnya di rumah seorang kiai yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Tanfidhiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bidang keagamaan, yaitu Kiai Haji Zulfa Mustafa. Alhamdulillah, selamat datang Mas Ivan. Terima kasih sudah menerima kami di sini. Alhamdulillah. Kiai Zulfa. Dari kantor PBNU ke Warakas itu tidak terlalu jauh, hanya 20 menit ya. Kurang lebih. Kalau lancar lewat tol 20 menit ya. Tapi yang agak jauh ini panasnya. Yang khas dekat laut ya. Karena dekat laut ya. Yang khas dari Warakas dan Tanjung Priok adalah panasnya. Karena ini panturanya Jakarta. Persis. Warakas ini panturanya Jakarta dan Kiai Zulfa asli orang sini. Asli pakai shot. Asli pakai shot orang sini ya. Ya, tapi lahir saya di Warakas. Lahir di Warakas. Tapi sebenarnya ayah saya dari Pekalongan. Pekalongan, Pemalang, ada darah situ. Pekalongan lah lebih tepatnya. Ibu saya Banten. Lalu ibu saya ikut ke Warakas ini, ikut kakaknya ya. Kakaknya itu Kiai Ma'ruf Amin, kebetulan itu kakak ibu saya. Lalu disitulah bertemu dengan ayah saya. Ayah saya dari Pekalongan kemari, lalu menikahlah beliau berdua, lalu lahirlah saya anak pertama beliau. Di sini, di Tanjung Priok. Di Tanjung Priok ya? Ya. Kiai Ma'ruf Amin berarti adalah Pak D. Pak D ya, Pak D-nya. Kalau orang Banten saya memanggilnya Abahwa. Abahwa. Ya, Abah tua gitu ya. Abah tua. Jadi Kiai Zulfa ini canggahnya Kiai Nawawi. Persisnya kakek canggah saya itu namanya Abdullah. Abdullah itu adik bungsu Kiai Nawawi, Syekh Nawawi. Oh, adik bungsunya. Jadi Syekh Nawawi putra pertama dan kemudian Syekh Abdullah ini adalah putra terakhir dari Syekh Umar Al-Bantani, ayah daripada beliau berdua. Ya. Nah ini jaraknya jauh sebagai putra pertama dan terakhir. Yang menarik, saya menemukan cerita daripada canggah ini ketika saya membaca bukunya Snook ya, yang ditulis awalnya pakai bahasa Jerman, The Mekah itu, lalu kemudian diterjemahkan oleh pemerintah Saudi dengan nama Safahat min Tarikh Makkah. Beberapa halaman tentang sejarah Mekah. Tulisannya beberapa halaman, tapi sebenarnya itu 600 halaman lebih. Tebal sekali. Saya pernah baca buku itu, walaupun versi PDF-nya. Di situ saya temukan sejarah tentang kakek buyut kami ini, bahwa Abdullah ini, adik bungsu Syekh Nawawi, belajar kepada kakaknya di Mekah kurang lebih 16 atau 17 tahun, kata Snook Hogronya itu. Jadi di situ saya temukan. Di samping juga saya masih pernah kakek ya. Sekarang tinggal di Lombok. Karena Syekh Abdullah ini sesudah buyut perempuan kami wafat, menikah dan dengan istri kedua itu kemudian nanti melahirkan putra, lalu putranya putri tinggal di Lombok. Sekarang masih hidup. Beliau masih mendapatkan warisan Syekh Abdullah sekarang di apartemen dekat Mina gitu. Ya itu dulunya sekarang jadi Istana Raja dan sekitar Haram itu. Tinggalnya di situ. Syekh Nawawi pun di situ, di dekat Ship Amir ada terminal Ship Amir itu. Namanya Ship Ali. Tempat itu sekarang kepemilikannya secara resmi siapa? Yang di mana ya? Sewa yang di Mina. Yang di Mina keluarga dari istri kedua itu. Oke. Iya. Kami tahu dan karena saya sudah di sana. Persisnya di Lombok ada pesantren
Al-Islahuddini gitu. Nah, di sana itu adalah cucu daripada canggah kami itu. Jadi saya manggil beliau itu Mbah. apa ya, Mbah ya. Mbah ya, pernahnya Mbah. Bahkan Ki Ma'ruf pun manggilnya Mbah. Iya. Karena tua itu. Ya itu. Dan masih hidup? Masih hidup. Usianya seumur dengan Ki Ma'ruf. Oh ya, 80-an ya? Iya, 80-an. Oke. Dari tradisi keluarga yang panjang seperti tradisi intelektual keluarga Anda yang sangat panjang itu, ini berpengaruh terhadap pilihan-pilihan Anda kemudian untuk mendalami agama? Ya. Pastinya ya. Oke. Pastinya ya, karena ayah saya itu dari keluarga di Pekalongan memang tradisi agamanya kuat dan ibu pun sama gitu ya. Jadi sejak kecil saya dititipkan di pondok Quran, lalu kemudian sekeluarga kami begitu ya, kemudian di pesantren. Nah, saya pikir itu salah satunya karena tradisi keluarga yang sangat kuat. Betul. Baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Garis ayah maupun ibu. Jadi kalau di sini taklim dulu. Kalau waktu di Jakarta? Iya, Jakarta itu kan pesantrennya Kiai Jakarta itu kan majelis taklim. Majelis taklim, betul. Iya, karena di Jakarta sangat sedikit sekali ya pesantren. Kalau boleh dibilang nyaris tidak ada yang besar gitu ya. Ya ada beberapa di Jakarta Utara tapi tidak begitu tumbuh bagus. Kalau saya lihat yang agak tumbuh bagus di daerah selatan atau timur atau Jakarta Barat. Nah, tapi Jakarta ini punya tradisi pesantren. Tradisi pesantren dalam arti tradisi ngaji gitu. Itu majelis-majelis taklimnya hebat sejak dulu, sejak zaman ayah saya. Ayah saya itu wafat, beliau posisinya masih Rais Syuriah PCNU Jakarta Utara. Iya ya. Tahun berapa wafatnya? 96. 96, oke. 96 itu ayah saya itu Rais Syuriah PCNU. Jakarta Utara. Jadi saya tahu tentang NU itu tahun 83, 84, usia saya mungkin 6 tahun, 7 tahun. Itu di lemari kitab ayah saya itu ada stiker Muktamar NU Situbondo. 84. Ya, 84 dan Munas NU Situbondo. Iya. Jadi saya tahu kalau saya NU dari situ. Dari visual ya, dari visual. Lalu saya nguping. Jadi ayah saya itu kebetulan ya kiai yang selain ngaji model Bandongan tapi juga Sorogan. Ya. Jadi ada beberapa kiai-kiai muda itu dulu datang ke rumah saya, baca kitab Fathul Mu'in, termasuk Ihya itu. Saya sering nguping. Lalu saat kecil itu beberapa kiai muda ini waktu itu bertanya pada ayah saya bagaimana suasana Muktamar NU di Situbondo gitu. Lalu ayah saya bercerita. Jadi saya dipangku, jadi saya sangat ingat sekali suasananya dan cerita ayah saya. Ya, jadi dari situ ini ya. Imajinasi pertama tentang NU-nya dari situ. Persis. NU itu saya kenal dari umur 6-7 tahun itu. Saya membayangkan NU gitu. Dari pangkuan ayah. Ya, ketika cerita. Jadi cerita betul, termasuk ketika entah kenapa saya masih ingat sekali ketika karena saya kelas 1 mungkin ya. Perdebatan tentang asas tunggal Pancasila itu. Saya sebenarnya nggak ngerti juga itu ya, asas tunggal Pancasila. Karena sangat kuat diskusinya, ya saya menceritakan itu, saya jadi tahu ketika saya sudah SDO itu ya, yang ramai itu Pancasila ini dulu itu dibahasnya di situ gitu, kira-kira di Situbondo gitu. Jadi Anda masih sebesar Muna ya? Lebih kecil ya, lebih kecil ya. dari Muna tadi anak saya. Muna ini putri bungsunya Age Zulfa, yang tadi ikut membantu kami. Oke, nah kan di Jakarta itu rata-rata keulamaannya tumbuh dari tradisi taklim ya, yang keliling dari satu majelis ke majelis yang lain. Persis. Ya. Tapi kemudian Anda juga melanjutkan ke Matole, Kajen, ya, setelah hatam lah taklim di sini dari satu majelis ke majelis lain di Betawi ya di Jakarta Utara, kemudian pindah ke Kajen. Ini faktornya apa yang mendorong Anda pindah ke sana? Dulu saya ya diajak ayah saya. Saya itu dulu ada radio ya di sini, namanya Kencana Bahari. Itu ayah saya baca 2 kitab yang saya ingat itu. Pertama Dalilul Falihin, itu syarah Riyadhus Shalihin. Yang kedua Tafsir Munir, yang ditulis Syekh Nawawi. Setiap ngaji saya dipangku dia diajak. Jadi saya tuh masih ingat tentang hadis Ummu Sulaim gitu. Karena kan kalau cerita kan anak kecil
biasanya kuat, Iya, ingat. iya, ingatannya kuat. Terus ayah saya ketika menjelaskan bahwa dalam ayat ini ada unsur tibak, dalam istilah balaghah itu ilmu badi, lawan kata gitu, misalnya hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tidak berilmu dan yang berilmu, kan berbeda. Itu dalam sastra Arab balaghah atau ilmu badi disebut tibak, jinas tibak gitu. Saya itu dengar ayah saya itu menjelaskan begitu. Jadi dari situ lalu saya ketika di pesantren kan pertama di Pekalongan itu. Ke Pekalongan dulu. Pekalongan itu tempat kakek saya di sana. Ada madrasah namanya Salafiyah. Persisnya di Buaran, Simbang Kulon. Nah, itu banyak ulama-ulama yang saya sangat kuat sekali gitu ya dapat pengaruh dari beliau-beliau itu. Sehingga saya sudah belajar alfiyah itu ketika usia saya umur 12 tahun lah ya. Waktu itu ada baca juga kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali umur segitulah 12 tahun. Karena kakak dari ayah saya atau Pak D, bukan kakak persis, kakak sepupu, itu galak sekali. Kalau saya nggak ngaji atau mereka santrinya nggak ngaji itu dicari. Setelah itu saya ke Pati itu satu ketika saya merasa ingin mendapat experience yang baru, pengalaman baru. Lalu satu ketika ada Gus dari Pati main ke situ karena banyak anak Simbang itu yang pesantren di Pati, di Kesal itu ya. Lalu katanya ke sana saja, lalu saya ke sana. Itu di usia 15? Nah, 12-13 ya? 12-13 ya. 12-13 kelas 1 aliyah, sanawiyah lah gitu, kurang lebih ya. Oke. Jadi masih sangat ya kecil ya sebenarnya. Kecil ya. Kiai Zulfa ini lahir pada tahun 77 ya. Iya. Jadi tahun ini nanti bulan Agustus usianya baru, bukan sudah ya, baru 48. Iya. Artinya begini Kiai. Jenengan sudah di PBNU dan menjabat sebagai wakil ketua umum dalam usia yang relatif muda. Karena belum 50 tahun. Ya. Saya melihat kiai-kiai sepantarannya Kiai Zulfa ya, yang sekarang umurnya 40-an awal sampai 40-an akhir ya, yang kelahiran akhir 70-an hingga pertengahan 80-an, milenial lah, milenial dan milenial awal, ini generasi baru kiai, generasi baru kiai NU yang bagi saya 5 atau 10 tahun mendatang akan menentukan wajah NU ke depan. Ya, dan ya relatif mudah dibandingkan dengan kiai-kiai sepuh ya. Kiai Zulfa ini relatif muda, bahkan saya ketika baru pertama kali mengenal Kiai Zulfa tidak mengira semudah ini sebenarnya. Nah, Anda melihat regenerasi Kiai ini bagaimana? Saya cukup gembira ya. Sebenarnya kalau melihat regenerasi di NU itu saya tidak khawatir akan regenerasi keulamaan. Karena NU punya pabriknya. Betul. Pabriknya pesantren. Pesantren. Ya. Hanya memang mungkin kalau kita bicara kualitas keulamaan gitu, kita harus mengakui kalau ulama-ulama tempo dulu luar biasa. Gitu ya. Mungkin saya yang dianggap sudah apalah gitu ya, saya merasa jauh sekali. Misalnya kalau membandingkan Kiai Sahal Mahfud itu menulis kitab atau mensyarahi Ghayatul Wusul namanya Thariqatul Husul pada usia belum 25 tahun. Itu luar biasa. Ya. Itu luar biasa Kiai Sahal. Nah, kemudian memang beliau jalurnya memang syuriah terus ya. Betul. Ya, syuriah terus. Kalau kita bicara ulama yang seperti itu. Lalu kemudian kalau sebelumnya ya walaupun ini bukan kiai yang NU struktural, kita punya Syekh Ihsan Jampes. Ya. Itu sudah mensyarahi Minhajul Abidin di usianya 29 tahun ya. Itu luar biasa. Atau Mbah Fadal. Dan itu ketiga beliau ini kalau dalam bahasa Arab u'jubatuz zaman. Keajaiban zaman yang karena tidak pernah ke Mekah illa fil mawasim kecuali di musim haji. Ya, betul. Tapi penguasaan bahasa Arabnya luar biasa. Tapi sekarang di NU itu
kiai-kiai ulama semacam itu sudah mulai tambah banyak ya. Misalnya di NU itu ada Gus Awis kalau di struktural. Betul. Kita tahu beliau penulis produktif ya bidang tafsir khususnya sastra Arab. Kemudian saya juga menemukan yang muda-muda ini di Jawa Timur sana, termasuk di Jawa Tengah. Di Brebes ada teman saya namanya Kiai Sofiullah. Ya itu alumni Mesir juga. Gus Awis dan beliau alumni Mesir dan beliau juga memperlihatkan kitab karangannya pada saya, mensyarahi kitab gurunya. Atau di Madura sana, itu juga ada ulama-ulama muda yang baru 30-an lah umurnya. Itu kalau dari sisi keulamaan. Betul. Ya, di NU insya Allah kita tidak akan habis untuk kaderisasi itu. Insya Allah begitu. Karena menarik begini, di umur 40-an ya, Gus Dur misalnya menjadi ketua umum PBNU tahun 84 ya. Waktu Muktamar Situbondo tadi, itu dalam usia 44 tahun. Waktu menjadi Khatib Am, hasil dari Muktamar Semarang 79, berarti Gus Dur umurnya baru 39. Umur 44 menjadi ketua umum PBNU ya. Artinya ada regenerasi yang baik ya sebenarnya. Ada regenerasi yang baik di tubuh PBNU, yaitu munculnya ulama-ulama muda generasi baru. Kiai Zulfa. Saya pikir demikian. Nah, hari ini Kiai Zulfa berposisi di posisi seperti Gus Dur di tahun 80-an, Kiai. Secara generasi ya, secara umur ya. Di umur 40-an, ya, tahun 2000, berarti Kiai Zulfa masuk PBNU tahun 2022. Saya masuk PBNU itu sebenarnya dari tahun 2010. Dari tahun 2010? Usia saya 33 ya? Betul. Waktu itu saya ketua Lembaga Basul Masail. Oh, ke LBM dulu ya? LBM dulu. Sesudah itu saya di jajaran Katib Syuriah PBNU. Baru saya sekarang ditarik ke Tanfidiyah. Tanfid. Ya. Jadi dari Suriah terus geser. Ya tapi tetap ngurusin agama di Tanfid pun ya. Ya artinya selalu ada generasi-generasi baru yang muncul ya. Dan posisi Kiai Zulfa sekarang ada seperti generasi kiai-kiai yang lahir tahun 40-an dulu zaman Muktamar Situbondo. Ya. Dan karena itu saya percaya bahwa dan saya setuju dengan Anda bahwa regenerasi ini tidak akan habis. Dan Kiai Zulfa ini selain sekarang ini sibuk sekali berkeliling ke mana-mana ya Kiai ya, berdakwah ya. Terkenal sekali sebagai pendakwah. Yang menarik dari Kiai Zulfa adalah Kiai Zulfa ini sebenarnya diam-diam juga seorang penyair yang sering menulis syair-syair dalam bahasa Arab ya. Syair-syair yang rhyming, yang berima. 2 tahun atau 3 tahun lalu Kiai Zulfa pernah menunjukkan video kepada saya ketika Kiai Zulfa berkunjung ke Afghanistan. Oh iya. Bertemu dengan 2000 tahun berapa ya ke Afghanistannya? 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu ya, betul 2 tahun lalu. Dan di depan ulama-ulama Taliban ya di sana ya, Kiai Zulfa bersair dalam bahasa Arab. Kita akan mendengarkan ceritanya Kiai Zulfa waktu di Afghanistan. Ceritanya gimana Kiai? Ceritanya saya diberitahu oleh staf kedutaan. Oke. Waktu itu ada pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Afghanistan, namanya Sirajuddin Haqqani. Dia salah seorang panglima Taliban yang sangat disegani. Ya. Waktu itu juga hadir bersamanya adiknya, ya salah seorang panglima juga. Orang ini kepalanya dihargai 10 juta US dollar. Amerika ya. Dan pertemuannya pun kami di dalam tanah itu bunker ya. Di HP semua diambil gitu ya, karena beliau target. Target. Ya waktu itu kami datang pun dengan kendaraan lapis baja gitu ya. Saya diberitahu oleh staf, ketika semua menyampaikan maksud, saya diberitahu oleh staf kedutaan bahwa Sirajuddin Haqqani ini atau Menteri Dalam Negeri ini orang yang penyuka syair, walaupun pakai bahasa Pashtun atau bahasa sana, tapi dia suka syair dan dia backgroundnya orang madrasah, jadi tolong nanti kalau ingin menyampaikan sesuatu buatlah syair. Gitu. Maka seketika saya tulis di situ beberapa bait tentang Afghanistan, harapan-harapan saya.
tentunya tidak hanya syair, saya juga menyampaikan dalam bahasa biasa, tapi kemudian saya tutup dengan syair. Di luar dugaan, dia sangat tertarik. Gitu. Kemudian dia kirim ajudannya mendekati saya, karena dia tahu saya menulis gitu di situ. Itu diminta tulisan itu, sambil coret-coret kan. Gitu. Saya bilang boleh, tapi ada harganya. $10 juta. Ada harganya. Apa harganya? Kata. Saya bilang harganya jasket. Orang Afghanistan pakai jasket ya. Yang ininya tidak ada itu jasket, tidak ada lengannya. Saya mau jasketnya, beliau ditukar ini. Oke, katanya. Disampaikan kepada beliau, lalu diacarakan. Diacarakan, kertas itu yang sudah coret-coretan saya berikan, lalu saya diberikan jasket itu. Nah, Dubes Saudi itu bercanda. Dubes Saudi atau Dubes Afgan? Enggak, Dubes Saudi. Dubes Saudi ada di situ. Okay. Dia bilang, boleh saya beli $1.000? Saya bilang, abadan lah. Selamanya tidak. Ini kenang-kenangan. Dan betul, saat saya datang kunjungan yang kedua, ya itu kan 2,5 tahun yang lalu. Ya. Kemudian 1,5 tahun yang lalu saya ke sana lagi. Dia masih ingat karena itu saya pakai. Hai Pak, wahai penyair gitu katanya. Saya ditepuk ya. Dia masih ingat itu. Rupanya diplomasi syair itu perlu juga. Ya. Kalau di sini siapa? Halo pujangga gitu. Ya. Jadi suasana jadi cair dan itu kenang-kenangan saya ya. Saya pikir ya ternyata untuk mencairkan suasana itu perlu juga kadang-kadang dalam bentuk syair. Betul. Itu syairnya tentang apa kalau Anda masih ingat? Karena kan teksnya diambil. Iya. Kalau Anda masih ingat apa? Syairnya tentang apa? Waktu itu harapan saya ingin Afghanistan itu menjadi negara yang aman, negara yang bersatu. Saya ceritakan bahwa Indonesia itu ya masyarakatnya bisa saling menyayangi karena di Indonesia ada Pancasila. Saya spill sedikit tentang Indonesia gitu. Nah, tapi saya percaya bahwa Afghanistan bisa bersatu. Karena dari sisi keragaman Indonesia jauh lebih rumit ya kan keragamannya. Di sana mayoritas Muslim ya, 98% Muslim. Dan madhabnya 98% itu nyaris semuanya madhab Hanafi, Maturidi. Ya, kemudian yang sedikit Syiah sedikit, ada Syiah sedikit ya. 1% itu mungkin Hindu atau Buddha itu saya. Nah, sukunya hanya 6 suku ya. 6 suku. Bahasanya hanya 4 kalau nggak ingat saya. Jadi artinya mestinya Afghanistan bisa bersatu lah mestinya. Nah, itu ada harapan saya tentang persatuan Afghanistan itu. Dan saya doakan juga di situ semoga Afghanistan bisa menjadi yang lebih stabil, lebih damai. Dan pada saat kunjungan saya yang kedua, saya melihat ternyata alhamdulillah mereka lebih stabil. Ya, misalnya saya sudah bisa ngopi gitu ya di pinggir jalan. Sebelumnya belum bisa ngopi karena belum aman ya. Kunjungan pertama belum bisa. Yang saya lihat itu poinnya itu saya lihat ya bagaimanapun harus diakui Taliban bisa menghabisi korupsi. Kemudian bisa menghabisi penggunaan narkoba yang dulu itu di pinggir sungai ibu kota Kabul ya. Itu banyak orang yang makan narkoba lalu sudah itu habis. Itu salah satu dan itu diakui oleh semua rombongan yang kita datang dan pastikan masing-masing punya info dari katakanlah staf ya perwakilan negaranya di sana. Gitu. Tapi syairnya teksnya kan sudah diambil sama. Iya. Tapi masih ada kopiannya. Saya lupa ya. Sepertinya di kumpulan syair saya ada gitu. Saya ada di situ ya. Iya, sepertinya. Sampai itu memang belum saya terbitkan ya. Oh iya, kita tunggu diterbitkan, teman-teman. Iya. Nah, kenapa Kek Zulfa memilih syair sebagai medium? Ceritanya bagaimana? Pertama, syair itu kan indah ya. Indah. Dari rimanya enak didengar, betul. Ketukannya. Dan ini kan memang Imam Khalil Al-Farahidi ya, penemunya. Seorang yang lahir tahun 100 Hijriah, yang wafat 170 Hijriah. Ini yang menemukan rima gitu. Dan beliau pada saat di Mekah itu katanya berdoa pada saat haji meminta ilmu yang belum pernah Allah berikan pada siapapun. Lam yusbaq ilaih. Ya. Dalam bahasa Arab begitu. Dan Allah kasih itu ilmu tentang bahar. Waktu itu ada 15 bahar kecuali bahar Muhdas ya, yang ditemukan oleh ulama sesudahnya. Nah,
Al-Quran itu isinya keindahan, kebenaran, dan kemudian juga kebaikan. Saya percaya bahwa kebaikan dan kebenaran, jika dia tidak disampaikan dengan cara yang indah, tidak akan sampai. Dan cenderung membosankan. Saya suka syair itu karena dulu misalnya waktu saya kecil, itu pertama, kita tahu tentang syair ala la tanalul ilma illa bisittatin. Itu sudah indah dilakukan. Lalu nazom itu indah gitu kan. Nah, kemudian isinya indah juga. Betul. Orang bisa mudah isinya begitu. Nah, kesukaan saya akan syair itu sebenarnya dari kecil. Tapi kemudian kalau ditanya kapan saya memulai menulis syair, sebenarnya belum lama. Persisnya ya mungkin 5 tahun lalu. Persisnya pas sedang COVID itu. Ya mulai kemudian terfikir saya menulis buku, kemudian buku itu saya buat konsepnya diawali dengan syair, lalu saya syarahi gitu. Awalnya begitu. Lalu kemudian saya biasakan menulis syair. Ya walaupun ya kalau ditanya ya apakah syair saya itu kualitasnya seperti apa gitu. Saya juga itu terserah pendengar. Terserah pembaca ya. Tapi saya kadang-kadang memang membuat syair. Syair itu Mas Ivan seperti batik. Sarung saya batik ini. Saya bilang, saya sering menganalogikan saya seperti batik. Ada batik tulis. Ada batik cap. Celup, ada cap ya. Ada batik printing ya. Kadang-kadang kalau kita sedang ingin syair yang cepat, itu seperti printing. Pasti keindahannya ya begitulah. Ya namanya cepat. Saya sering ditodong kan. Dan harganya murah lah ya. Saya sering ditodong oleh orang di tempat minta syair buat pondok saya, kenang-kenangan dipaksa. Ya kadang-kadang memang ada pengulangan di tempat yang lain karena maklum dalam tempo yang sangat singkat. Dan syair itu kan karya seni, nggak bisa dipaksa ketika ide itu nggak ada. Kadang-kadang ide itu muncul di pesawat, sedang macet, sedang apa, baru muncul gitu. Dia tidak bisa gitu, tidak bisa dipaksa. Betul. Tapi kadang-kadang ada yang melalui proses yang lumayan sedikit lama. Ada kontemplasinya. Ada kontemplasinya, itu seperti batik tulis itu. Karena syair itu kan sebenarnya, kalau yang asli syair yang disebut karya sastra, dia harus mengandung imajinasi. Betul. Imajinasi itu kenapa di sana ada unsur istiarah, majaz, mengambil perumpamaan, metafora ya maksud saya. Misalnya kayak saya mengumpamakan NU itu seperti matahari, itu metafor namanya. Syamsun idza tala'at lam yabdu kaukabuna. NU itu syamsun. Dia laksana matahari. Idza tala'at, ketika dia terbit, lam yabdu kaukabuna, maka yang lain tak terlihat. Laila idza kallamat qaisun wa junna biha. NU laksana laila, keindahannya. Ketika dia berbicara, orang yang lain, orang pendengarnya tergila-gila. Nah, itu baru syair. Nah, ini yang saya katakan ibarat batik, dia seperti batik tulis, butuh kontemplasi. Betul. Ya, itu kenapa penyair-penyair Arab Badui itu kaya dengan syair-syair yang mengandung metafor. Karena dia melihat kijang, melihat apa gitu ya di hutan, lalu dia membuat metafora. Seperti burdah kan begitu, isinya metafora. Nah, itu kenapa sebenarnya seperti Nazm Alfiyah, Imriti, buat sebagian ulama bukan syair karena tidak ada metaforanya. Nah, itu teknis sisinya. Nah, maka dia disebutnya masuk dalam genre asyi'rut ta'limi namanya. Syair buat ngaji, buat ngajar. Nah, kalau yang buat seperti ini bisa cepat kita. Itu levelnya seperti batik cap. Printing, batik cap minimal itu. Nah, tapi kalau yang butuh metafor harus panjang. Jadi batik tulis itu batik ya. Tulis. Masuk. Tapi kemudian walaupun baru 5 tahun ya, Anda mendalami syair sejak COVID, tapi kan kemudian menjadi ciri khas Anda sekarang.
Ki Zulfa. Iya. Jadi menjadi semacam trademarknya lah, merek dagangnya Ki Zulfa ini syair ya. Karena kalau Anda ceramah di mana-mana pasti selalu diselipkan dengan syair yang karya Anda sendiri, ya syair-syair bahasa Arab yang karya Anda sendiri. Anda akan serius menggeluti ini ke depan, persairan ini, Kiai? Ya, saya tetap berkarya ya. Artinya tetap membuat syair. Misalnya kalau saya diundang tapi itu biasanya di acara-acara besar tertentu. Ulama-ulama tertentu besar saya akan buatkan gitu ya. Ya, tapi kalau pondok-pondok atau acara biasa ya saya buat juga, tapi kadang saya sempat, kadang tidak gitu ya. Seperti saat Haul Gustur karena pesan khusus kan itu kan. Pesan khusus ya, maka saya buatkan gitu. Saya buatkan tentang syair Gustur seperti apa. Saya sebenarnya tidak ada menjadikan ini semacam trademark saya gitu. Itu alamiah sebenarnya. Alamiah, karena ternyata begitu saya sampaikan kok masuk, orang kok bisa mendengarkan. Mas Ivan, saya kalau ceramah atau ngisi ngaji nggak ada syairnya, saya ditagih. Makanya itu dia maksud saya. Jadi saya ditagih juga oleh para masyayikh, oleh sesudah ngaji itu, kok nggak ada syairnya? Itu dia. Saya juga bingung ya. Jadi semacam itu. Makanya kadang-kadang ya tidak selalu syair saya sebenarnya yang saya baca. Saya juga mengagumi syair-syair ulama-ulama ya. Syair sufistik, syair yang lain itu juga saya suka, saya baca. Ya. Jadi menarik, ada 3 poin ya yang Anda bilang tadi dari Al-Quran, yaitu kebaikan, satu lagi apa? Kebenaran dan keindahan. Ya. Dan agama itu isinya. Agama 3 ini, dan menurut Kiai Zulfa kesimpulan agama isinya hakikatnya di 3 ini. 3 itu. Kebenaran, kebaikan dan keindahan. Kebenaran dan kebaikan sudah dibahas oleh banyak sekali ulama ya. Tapi dimensi keindahan ini, Kiai, dimensi estetika ini yang mungkin sedikit ulama atau ahli agama yang membahasnya. Nah, saya pernah membaca buku dari salah satu cendekiawan Jerman, ya, dia keturunan Iran, namanya Navid Kermani, ya, yang katanya dari provinsi Kirmani ya, mungkin orang tuanya atau kakeknya berasal dari sana ya, karena dia keturunan Iran ya, warga negara Jerman sekarang. Dia menulis disertasi tahun 99, judulnya The Aesthetics Experience of the Quran, jadi pengalaman estetika Al-Quran. Penekanannya adalah bahwa tidak seperti agama-agama lain, ya, agama Islam ini sangat menekankan dimensi keindahan. Ya. Kalau dia misalnya bandingkan dengan sejarah perjalanan agama Kristen ya, penyebaran agama Kristen ya, dimensi keindahan tidak sekuat dengan dimensi keindahan dalam penyebaran agama Islam. Ya. Alkitab, Injil, ya memang indah, tapi dia tidak puitik ya. Dia tidak puitik ya. Sementara Al-Quran banyak sekali ayatnya dikemas dalam puitik dan banyak sekali metafora ya, majas-majas yang digunakan di situ. Meskipun ya Al-Quran bukan syair tentu saja ya. Persis. Nah, si Kerman ini ingin mengatakan bahwa ada dimensi yang sangat penting dalam beragama, yaitu keindahan. Ketika orang menerima agama sebagai estetika, sebagai pengalaman estetika. Dia contohkan di awal bukunya adalah masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam ketika mendengar adik perempuannya membaca surat Toha, dan Sayyidina Umar langsung luluh dan bertanya apa ini, kemudian masuk Islam. Dan banyak lagi cerita-cerita tentang converting ya, tentang masuknya seseorang ke Islam karena tersentuh oleh dimensi estetika. Ya. Anda melihat agama dan estetika ini seperti apa, Kiai? Saya katakan bahwa inti agama tadi 3 ya. Keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Artinya perintah tentang kebaikan itu ada semua dalam Quran. Kemudian juga kebenaran. Semua yang bicara tentang rukun iman itu tentang kebenaran ya kan. Misalnya surga neraka kebenaran, adanya hari akhir kebenaran, baik buruk itu kebenaran itu kan. Nah, kemudian dalam agama ini ada keindahan. Artinya
seseorang mestinya memang dia merasakan keindahan Tuhan ya. Okay. Allah itu kan innallaha jamil ya, yuhibbul jamal. Dalam hadis Allah itu zat yang indah, yang estetik ya. Nah, anak judul dari bukunya Navid Kermani itu God is Beautiful. Judulnya betul ya. Lanjut. Yuhibbul jamal, yang menyukai keindahan. Betul. Dakwah yang disampaikan dengan keindahan itu sesungguhnya dia sedang ingin menyajikan keindahan Allah. Menjelaskan syariat dengan keindahan itu sesungguhnya sedang ingin menyajikan keindahan Tuhan. Gitu. Nah, orang itu mestinya merasakan itu. Jadi jangan orang merasakan beragama itu menakutkan ya. Ya makanya itu kita pernah dengar ada umat ini, ada umat ijabah, ada umat dakwah. Terutama umat ijabah itu umat yang sudah siap menerima ya apapun itu. Ya ada umat dakwah yang ini mestinya untuk umat dakwah kita tidak bisa hanya menyampaikan hitam putih yang kemudian membuat agama jadi kaku. Betul. Saya misalnya ya merasakan keindahan agama itu ketika saya membaca bukunya Al-Ghazali, baik dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad maupun dalam Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah. Saya terhenyak di situ dan saya pikir ya ketika banyak para dai, para ulama membaca kitab ini, dia akan lebih bisa menarik orang untuk merasakan keindahan Islam. Misalnya pandangannya terhadap ahli fatrah. Al-Ghazali mengatakan ada orang yang dia belum sampai kepadanya dakwah Islam. Dia tidak kenal Islam, tidak kenal Nabi Muhammad. Orang semacam ini mestinya masuk dalam kelompok yang diampuni Allah. Atau kata Al-Ghazali dalam Faisalut Tafriqah, dia sudah pernah mendengar tentang Nabi Muhammad. Tapi kabar tentang Nabi Muhammad kepadanya sudah didistorsi. Nabi Muhammad itu pembohong. Sehingga kemudian turunannya agama Islam, agama bohong, ya kan gitu ya. Orang semacam ini juga menurut Al-Ghazali layak mendapat ampunan Allah. Nah, atau yang ketiga ini yang saya juga terhenyak ya, kagum. Adalah ketika Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada orang non-Muslim, dia baru mulai senang Islam. Orang Islam seperti Mas Ivan kok enak ya gitu ya. Cara menjelaskannya, kumpul dengan orang Islam ini kok enak. Tapi qabla tamamit tahqiq, sebelum dia sempat baca syahadat, dia mati. Kata Al-Ghazali, orang semacam ini juga menurut saya, kata Al-Ghazali, layak diampuni Allah. Jika kepada orang semacam ini saja, orang ini layak dapat ampunan Allah. Bagaimana lagi pada orang yang dia sudah bersyahadat, hanya karena dia tatoan, hanya karena dia sholatnya belum bagus, hanya karena dia melakukan dosa. Tentunya orang semacam ini layak mendapatkan ampunan Allah. Nah, orang yang mendapatkan penjelasan Islam yang indah ini pasti akan lebih tertarik pada Islam, bukan Islam yang menakutkan kan gitu. Bukan the ugly Islam. The beautiful Islam. The beautiful Islam, bukan Islam yang jelek yang sampai padanya gitu ya. Tentu penjelasan tentang syariat turunannya, hukum apapun, kalau bisa dijelaskan pasti akan indah. Tergantung bagaimana dia menjelaskannya. Saya percaya itu karena Islam itu kan syariatu adlun kulluha. Isi syariat itu pasti keadilan Tuhan. Rahmatun kulluha. Isi daripada syariat Islam itu adalah rahmah, keindahan ya. Rahmat Tuhan. Semua pasti rahmat. Masalih kulluha. Semuanya berisi kemaslahatan. Hikamun kulluha. Semua berisi wisdom, kebijaksanaan Tuhan. Jika ada orang yang menjelaskan Islam kok isinya justru tidak menjelaskan keadilan Tuhan, tidak menjelaskan rahmat Tuhan, tidak menjelaskan kemaslahatan Tuhan kepada makhluknya, tujuan kemaslahatan, tidak menunjukkan kebijaksanaan Tuhan pada makhluknya, falaisat minas syariah. Orang itu tidak sedang menjelaskan syariat.
Nah, itu saya percaya betul ungkapan ini. Iya. Jadi hakikatnya itu salah satunya ada di dimensi keindahan tadi. Ada satu periode dalam sejarah Islam yang bagi saya pribadi sangat menyentuh ya, yaitu ketika Futuh Mekah. Ya. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari Madinah datang ke kota Mekah, dan kemudian Nabi Muhammad dan pengikutnya sudah menjadi institusi besar ya, besar dan kuat di Jazirah Arab. Dia datang ke Mekah yang saat itu keadaannya jauh lebih lemah, jauh lebih lemah dan jauh lebih kecil daripada Madinah. Tapi Nabi Muhammad datang dan kemudian melakukan sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak pernah ada dalam sejarah permusuhan di Arab, di Jazirah Arab, yaitu rekonsiliasi dan pengampunan. Ya. Nabi Muhammad datang dan memerintahkan para sahabatnya bahwa tidak ada orang Mekah yang akan dibunuh, ya. Tidak ada rumah yang akan dihancurkan. Semua yang ada di rumah Abu Sufyan aman. Semua yang ada di sekitar Ka'bah aman. Semua yang di balik pintu-pintu tertutup aman. Tidak akan ada yang dibunuh. Ini kan bagi saya ini puncak keindahan. Iya. Ya, ketika seorang yang dulu bermusuhan ya, yang dulu mau bunuh-bunuhan kan itu. Orang Mekah dan orang Madinah dipersekusi, diancam dibunuh sampai Nabi Muhammad hijrah. Tapi ketika beliau datang ke situ, beliau mengampuni dan bahkan berekonsiliasi semuanya. Anda memaknai Futuh Mekah ini seperti apa, Kiai? Saya pikir itu ya menurut saya. Saya memaknainya Nabi sedang menjelaskan keindahan agama itu. Oke. Ya, keindahan agama bahwa Islam itu bukan agama yang mengajarkan kita untuk membunuh itu. Artinya berperang itu sebenarnya adalah langkah terakhir. Jika bisa dihindari. Nah, bahwa betul ada perintah perang ya atau jihad. Jihad itu dalam Islam sebenarnya diartikan sebagai jihad defensif ya. Jihad daf'i, bertahan. Tidak menyakiti itu ya. Itu kan sebenarnya sama seperti ketika Nabi Muhammad disakiti di Taif, lalu malaikat menawarkan kalau ingin ini gunung akan ditimpakan pada penduduk Taif. Nabi mengatakan, aku diutus untuk memberi rahmat, bukan menakut-nakuti, bukan untuk membunuh. Itu dari situ kemudian terbukti bahwa ketika Nabi mendoakan penduduk Taif, aku berharap nanti dari penduduk Taif akan lahir orang-orang yang beriman padaku. Ucapan dan doa Nabi itu terbukti tidak lama, hanya butuh waktu sekitar 10 tahun, itu semua penduduk Taif Islam. Sebenarnya keindahan Islam tadi yang digambarkan Nabi ketika beliau mengatakan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, masuk ke Ka'bah aman, bahkan kemudian satu ungkapan beliau yang sangat terkenal itu antumut tulaqa, kalian adalah orang-orang bebas. Nah, di situ kemudian mungkin menyadarkan banyak orang, loh, berarti selama ini persepsi kita terhadap Islam itu keliru. Kita anggap Islam itu agama yang datang dengan pedang, menaklukkan, ya. Ternyata tidak. Itu sama ketika Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz membebaskan kewajiban pembayaran pajak badan jizyah kepada orang-orang Yahudi Nasrani yang miskin. Bahkan mereka diberi makan dari Baitul Mal. Persepsi atau pandangan orang-orang Yahudi Nasrani di daerah taklukan itu ya. Kemudian berubah, ternyata kok Islam tidak seperti yang saya duga. Nah, itulah menurut saya makna daripada Fathu Makkah. Dan Fathu Makkah ini menjadi pintu masuk untuk berhaji ya. Kemudian ya, karena sebelumnya kan memang karena Mekah dikuasai oleh kaum musyrikin, ya orang-orang Mekah sulit orang masuk untuk haji. Betul. Karena yang menguasai semuanya mereka. Dan begitu Mekah ditaklukkan, mulai itu pula lah kemudian kaum muslimin dari mana-mana bisa berhaji dengan mudah. Betul. Nah, secara historis pintu masuk haji sampai hari ini sebenarnya ya. Bagi saya titik balik historisnya adalah dari
Fathu Makkah. Maksud itu. saya di zaman Nabi ya. Di zaman Nabi, Di zaman ya. Nabi, Bukan ya. dari zaman Nabi Ibrahim ya, tapi ya. dari zaman Nabi Muhammad ya. Nah, menariknya juga kemudian Nabi Muhammad meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim ratusan tahun atau ribuan tahun sebelum zaman Nabi Muhammad, dan dia menghidupkan kembali ya, semacam menghidupkan kembali syariat-syariat yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim di Mekah, dan Nabi Muhammad kemudian tetap menjadikan Mekah sebagai epicentrum, ya, sebagai pusat. Beliau tidak memindahkan pusat ini di Madinah, tapi beliau tetap menjadikan Mekah karena di situ ada petilasan ya, kalau kata orang Jawa, ada petilasannya Nabi Ibrahim. Menurut pandangan jenengan, ini ada apa sebenarnya pertimbangan Nabi ya saat itu, pertimbangan manusiawi Nabi saat itu? Ya, Mekah itu dalam pandangan saya adalah, dalam bahasa Arab saya menyebutnya sebagai al-markazur ruhi, pusat spiritualitas. Oke. Ya. Dan juga nanti saya menyebutnya, kalau kita melihat generasi belakangan orang Indonesia belajar juga, kenapa ke Mekah bukan ke Azhar dulu? Azhar, betul. Karena pada masa itu, pada abad ke-18, 19, itu pusatnya sampai awal abad 20 itu adalah Mekah sebagai al-markazul ilmi. Ya, karena memang bayangkan sejak zaman Nabi Ibrahim di situ ada petilasan, ada Maqam Ibrahim, ada Mina, ada Arafah, ada Muzdalifah, ada Masyaril Haram. Ya, ini tak bisa digantikan. Tak bisa digantikan. Karena itu turun-temurun. Betul. Orang Arab itu sudah tahu bahwa Nabi Ismail itu di situ, disembelih di Mina. Makanya dulu ketika ada seorang ulama namanya Al-Asmu'i bertanya pada gurunya bernama Abu Amr Al-Alla, ini gurunya Imam Khalil Al-Farahidi tadi, penulis Qamusul Ain, penulis penemu kitab Arud. Dia bertanya, katanya yang disembelih itu Ishak ya, bukan Ismail. Kata Abu Amr Al-Alla, Ibn Al-Alla mengatakan, ya Asmu'i aina akluka, akalmu itu di mana? Nah, yang tinggal di Mekah itu Ismail apa Ishak? Yang disembelih, akan disembelih di mana namanya, di Jumrah Wusta sebenarnya posisinya itu adalah Ismail. Jadi bayangkan orang Arab itu sejak dulu sudah tahu sejarah ini turun-temurun, ya, bahwa tempat-tempat itu punya cerita. Betul. Punya historis. Punya historis ya, sebagai tempat yang punya historis. Maka Nabi menjadikannya sebagai pusat spiritual. Ya. Jadi bukan di pusat politiknya di Madinah tapi tetap dikembalikan lagi ke. Ya, karena haji kan memang seluruh rangkaian haji adanya di Mekah, bukan di Madinah. Betul. Ya. Nah, tapi di balik itu ya, di balik faktor-faktor historis dan politis tadi, sebenarnya maqasidus syariah ya, tujuan di syariatnya haji ini apa? Kayak di balik ini semua ya. Ilat itu dalam Quran ada yang mansusah katanya, ada yang disebut ya, dalam naskah. Ilat haji itu termasuk yang disebut dalam Quran. Allah menyebut wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah. Nah, disebut setidaknya dua. Panggillah hai olehmu Ibrahim orang-orang buat berhaji. Niscaya mereka akan datang dari berbagai macam tempat penjuru. Nah, Allah menyebut liyashhadu manafi'a lahum, agar orang yang berhaji itu bisa mengambil atau menyaksikan manfaat buat mereka. Nanti para ulama mengatakan inilah maqasid tujuan disyariatkan haji, agar orang yang berhaji kaum muslimin mengambil manfaat. Manfaatnya adalah duniawi dan ukhrawi. Manfaat duniawi tentu misalnya dia bisa melihat bahwa umat Islam ini besar potensinya. Misalnya ya, dan jika mereka bersatu akan sangat kuat.
potensi politiknya, potensi ekonominya dan lain-lain. Sayangnya hanya sedikit yang mengambil manfaat. Orang-orang yang haji dari Cina itu lebih bisa ambil manfaat itu. Saya pernah ke Cina, Mas Ivan. Lalu saya diajak ke pabrik orang Muslim Cina itu di daerah Cina Tengah itu, yang produk sorban, peci-peci itu. Pikir saya kenapa bukan orang Surabaya yang bikin ini, bukan orang Tegal yang katanya terkenal Jepangnya Indonesia, gitu, tapi orang sana. Itu berarti dia memaknai liyasyhadu manafi'a lahum dari sisi ekonomi. Dari sisi politik, coba bayangkan, andai kata umat Islam betul-betul bersatu, seperti bersatunya jamaah haji, Masya Allah, itu akan luar biasa kuatnya. Hari ini posisi umat Islam dalam arti luas itu, negara-negara Islam ini walaupun ada OKI gitu ya, ada OIC, dan ada yang lain-lain, sepertinya kita belum bisa diharapkan seperti yang diharapkan mereka bisa kuat. Menghadapi embargo Israel untuk bisa membawa bantuan ke Palestina saja, kita tidak berkutik. Masih kesusahan. Masih kesusahan. Betul. Nah, dari sisi ukhrawinya tentu banyak. Dari sisi ukhrawinya ya, orang kemudian bisa mengambil manfaat akhlak. Di sana mereka bertemu orang-orang baik. Ya, mereka bertemu orang-orang yang bermacam-macam bahasanya, dan dia bisa melihat bagaimana ada orang yang datang berjalan kaki dengan tergopoh-gopoh tapi ibadahnya luar biasa. Maka orang yang berhaji mestinya kemudian dia bisa mengambil pelajaran itu. Itu liyasyhadu manafi'a lahum, tentunya di samping wa yadhkuru smallah, dia bisa menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa dulu ulama itu mengatakan apa sih sebenarnya ukuran parameter seorang itu hajinya mabrur. Betul. Haji mabrur itu kan parameternya orang yang dia bisa menunaikan janjinya. Janjinya itu apa sih? Ketika dia melempar jumrah itu kan dia bilang Bismillah rajman lisyayatin waridan lirrahman. Ya Allah, aku melempar jumrah ini niat melempar setan. Maksudnya melempar sifat-sifat setan dalam dirinya. Sifat setan itu apa sih? Hasud, dengki, hirs itu ambisius, ya, kemudian emosi. Nah, haji mabrur adalah orang yang bisa menepati janjinya pada saat dia berhaji itu. Pulang hasudnya hilang, dengkinya hilang, ambisinya hilang, emosionalnya hilang, termasuk bakhilnya hilang. Nah, nah ini tujuan daripada berhaji adalah itu. Dan ada satu lagi yang juga menyentuh, yaitu bagaimana orang dari beragam suku dari seluruh dunia, dari berbagai kedudukan dan lapisan sosial masyarakat, ya, dari keturunan siapa saja, kemudian seperti menjadi semuanya setara di tanah suci. Dan ini menjadi salah satu yang kalau saya baca dari pengalaman-pengalaman spiritual para mu'alaf dari barat ya, orang-orang kulit putih terutama, ini yang membuat mereka agak kaget dan menyentuh, karena rasisme di negara-negara mereka kan sangat kuat ya. Rasisme di negara-negara barat ini kan sangat lebih menyakitkan lah dari di sini, jauh lebih menyakitkan dari rasisme. Ketika mereka datang ke Mekah, mereka merasakan bahwa ternyata semua manusia sama, setara di hadapan Allah. Gitu. Anda memaknai ini bagaimana? Bagi orang yang sudah beribadah haji atau pernah ke sana, baik haji maupun umrah, dia akan merasakan itu. Bahwa semua manusia merasa dihargai sama. Karena haji kan sebenarnya tidak ada bacaan yang wajib kecuali niat. Yang ada hanyalah gerakan-gerakan ya. Bahkan doa pun tidak ada yang wajib. Betul. Mohon maaf, Mas Ivan orang Brebes ya. Saya pernah dengar cerita lucu orang Brebes, orang Tegal. Ya di situ dia merasa dia tidak perlu merasa malu, merasa direndahkan ketika dia berdoa tidak pakai bahasa Arab. Dia tawaf, bahasa Brebes. Iya, nganggunya bahasa Brebes. Ketika dia tawaf, sa'i dimanapun, doanya sama, satu aja.
Ya Allah pada baik ya Allah. Ya Allah pada baik ya Allah. Waktu dia ditanya, "Mbah, kok doanya pada baik?" Lah kayak wong sing pada doa bahasa Arab sing apik-apik, sing bahasa apa apik-apik, nyong maksudnya pada baik kayak kue. Iya. Masanya Gusti Allah ora paham. Masuk. Nah, ini luar biasa itu. Nah, dia merasa pede. Jadi makanya dulu saya ingat guru saya. Kalau ada orang mengajarkan manasik haji menakutkan, doanya harus ini, harus urut. Beliau nggak suka. Oke. Lu jangan bikin orang merasa minder di sana. Biarkan dia menyampaikan pakai bahasanya. Dia mau minta apa, pakai bahasa apa, biarkan. Termasuk andai kata dia mau singkat, ya Allah pada baik. Itu kan sangat singkat sekali ya. Kayak Wong Brebes. Kayak Wong Brebes, ya. Pada katon. Ya, itu kan Wong pada katon, apa ketanggungan. Ya, ini ya persis, dia tidak perlu merasa kecil ya, walaupun dia orang biasa, bukan ulama. Tidak harus yang ulama lebih hebat di sana gitu. Yang datang itu kan hatinya di sana. Yang datang hatinya. Nah, kalau secara personal ya, jenengan sendiri ya, ketika pertama kali melihat tanah suci dan menginjakan kaki di tanah suci ya, itu ada pengalaman spiritual apa yang jenengan rasakan? Saya pikir hampir semua orang yang pertama kali datang pasti akan mengalami itu. Sulit lah diceritakan dengan kata-kata ya. Yang ada menangis, menumpahkan air mata, mendengar adzan menangis, melihat orang berputar menangis. Itu semua saya yakin. Itu juga kan yang membuat banyak orang-orang orientalis katanya dulu bilang, apa hebatnya Ka'bah itu katanya. Bangunan 4 persegi tapi orang datang berjuta-juta sampai antri kok sampai menangis. Ya Nabi yang mengatakan dalam hadis, beliau selesai tawaf, beliau katakan huna taskubul abarat. Di sini ini nanti kata Nabi akan berlinang jutaan liter air mata manusia. Yang semua bercerita tentang masalahnya. Dia itu kan seperti orang pulang kampung, orang haji. Bayangkan, saya menyebut haji itu adalah kampung kita, cuman kampung halaman spiritual. Tadi saya katakan al-markazur ruhi, pusat spiritualitas kita. Gitu. Ya walaupun ada sebagian ulama, misalnya dalam kitab Ihya itu diterangkan, yang mengatakan berpendapat jangan terlalu sering pulang kampung, nanti rasanya jadi kurang. Sehingga ada ulama yang berpendapat 5 tahun sekali lah. Imam Atha bahkan berkata, la antakuna ba'idan min Makkah, ya, kau jauh dari Makkah, ya, wa qalbuka mushtaqun ilaiha, tapi hatimu selalu rindu dengan Makkah, salat di rumahmu sama seperti atau di masjidmu di kampung rasanya sama seperti di Makkah, khairun, itu jauh lebih baik min antakuna bi jiwariha, daripada kau sering ke Mekah, wa anta mutabarrimun bil muqam, tapi hatimu tak ada rasa apa-apa. Bahkan cenderung ngentengin. Mohon maaf ya, ada orang mungkin saking seringnya ke sana sebulan 2 kali. Ya, atau mungkin ya orang yang tinggal di sana itu, ya dia adzan di Mekah, dia duduk-duduk mungkin. Maka dia nyuruh jamaahnya, Anda berangkat sana ke masjid. Kalau saya tiap bulan. Gitu. Berarti kejumawaan, ada kejumawaan. Dia tidak merasakan apa-apa lagi. Nah, ini saya ingat sekali itu ada dalam kitab Ihya begitu. Tapi posisi penting haji ini ya, sebagai rukun iman kelima ya, sebagai pilar Islam kelima. Tapi kemudian, terutama yang saya lihat di Indonesia ya, saya tidak tahu keadaan di negara lain bagaimana ya. Tapi umat Islam di Indonesia itu sangat kuat ya, sangat kuat obsesinya terhadap tanah suci. Jadi imajinasi terhadap tanah suci itu sangat lekat sekali dalam benak orang-orang Muslim di Indonesia, sehingga apapun yang dia lakukan ya, sejak kecil sampai kemudian dewasa, ya di dalam sanubarinya itu ada tanah suci. Ya. Ini selain karena ini faktor rukun iman, secara kultural ini ada apa di Nusantara ini? Ya, dulu kalau saya membaca
buku-buku sejarah ya, termasuk kitab-kitab klasik, orang itu menganggap menjadi seorang Muslim itu baru sempurna kalau dia sudah haji. Satu. Bahkan dulu kalau dia haji ada tradisi merubah nama. Ya. Betul. Nah, dan kalau kemudian dia mendapat nama itu, dia senang. Dulu datang ke syekh-syekh itu. Minta nama baru ya? Minta nama baru. Nah, lalu orang yang sudah haji biasanya pulang, di masyarakatnya dihormati. Betul. Haji ini hanya selevel sedikit di bawah ulama lah. Jadi sangat dihormati. Lah, karenanya saya pikir obsesi inilah yang membuat mereka ya ingin sampai pada tingkatan itu. Kalau orang jadi ASN gitu kira-kira minimal saya jadi eselon 2 lah kalau tidak sampai eselon 1. Golongannya sampai 4B lah. Ya golongannya sudah tinggi lah. Itu saya pikir itu kan semua ASN ingin semacam itu. Semua hamba itu ingin pada posisi yang sangat tinggi secara spiritual ya. Bukan saja di hadapan Allah tapi juga di hadapan masyarakat. Lah di Indonesia sampai sekarang itu dari dulu sampai sekarang masih bahkan dia menjual apa yang berkorban, dia punya, berkorban. Tapi kalau menurut saya tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara kalau saya baca kitab-kitab klasik itu ulama-ulama dulu ada namanya Amr bin Hisham itu salah seorang qira'ah Sabah itu dia menjual rumahnya, ayahnya lebih tepatnya, sampai 20 dinar agar dia haji lalu belajar. Dulu memang orang itu haji sekaligus belajar. Nah, ya itu. Tadi sudah disebutkan ya Mekah sebagai salah satu tujuan pencarian ilmu bagi para pencari ilmu di seluruh dunia lah. Yang salah satu yang paling banyak di Mekah tentu saja adalah orang-orang dari Nusantara, dari Kepulauan Nusantara atau orang di Mekah, orang Arab menyebutnya orang Jawi. Ya. Karena dulu leluhur-leluhur kita ya datang ke sana itu sebagian tidak hanya untuk berhaji tapi untuk menuntut ilmu. Ya, ada yang kemudian sampai bertahun-tahun, sampai belasan tahun, bahkan ada yang sampai tinggal di sana dan mengajar di sana seperti Kiai Nawawi. Dari literatur yang Anda baca dan cerita-cerita yang Anda dengar ya, mungkin dari orang-orang tua dulu, itu bagaimana mereka menggambarkan soal pencarian ilmu di Mekah ini? Abad ke-18, 19 sampai awal 20 itu memang Mekah adalah pusat keilmuan ya. Bahkan mendahului Mesir dari sisi banyaknya peminat orang Indonesia belajar di sana. Mesir memang pusat ilmu juga, tapi kenapa Mekah lebih diminati? Karena saya melihatnya satu, jaraknya lebih dekat. Kedua, orang bisa ya sambil haji, haji dan ziarah ke makam Nabi. Misalnya 1880-an atau 90-an ketika Snook menulis buku Safahat min Tarikh Makkah yang diterjemahkan dalam bahasa Arabnya begitu, beberapa catatan tentang Mekah, ada sekitar 5.000 pelajar gitu yang belajar di Mekah itu dan Madinah, dan 2.500-nya dari Jawi. Bayangkan separuhnya. Sementara yang ke Mesir mungkin orang Jawi sedikit, ada tapi sedikit. Salah satunya kan adalah Syekh Abdul Manan di Menggolo ya. Ya itu kakeknya Syekh Mahfud Termas. Nah, Mekah menjadi sumber atau pusat ilmu, al-markazul ilmi, karena pada masa itu Turki Utsmani memberikan keleluasaan seluruh pengikut madhab untuk mengembangkan madhabnya. Jadi misalnya digambarkan di pojok sebelah mana gitu dari Masjidil Haram itu ada kajian tentang madhab Syafi'i. Jadi mufti Syafi'i di sana dan ulama-ulamanya mengajar. Begitu juga di pojok sebelah sini Mufti Hambali dan pengikut-pengikutnya. Jadi taklim-taklim ya, gitu ya. Ada. Dan paling banyak waktu itu di Mekah itu 2 madhab, yakni Syafi'i dan Hanafi.
Hanafi itu karena memang Turki Utsmani adalah Hanafi, dan Syafi'i itu mungkin karena tadi ya banyaknya orang Jawi. Orang Jawi mayoritas adalah Syafi'i. Nah, itu yang saya baca. Sampai kemudian akhirnya membuat juga orang-orang yang menetap di sana untuk belajar, ada sebagian tidak pulang. Termasuk Kiai Nawawi atau Syekh Nawawi tidak pulang. Bahkan kakek buyut saya, adiknya Syekh Nawawi pun tidak pulang. Kuburannya di sana masih, di Ma'la. Nah, ada beberapa hal yang membuat orang tidak pulang pastinya ya. Ya, dan ada juga beberapa faktor yang membuat orang pulang. Ya, setiap orang punya alasan masing-masing. Tapi salah satunya menurut saya yang tidak pulang itu ya ingin tinggal jiwari baitillahil haram, menjadi tetangganya rumah Allah, itu pasti salah satu pilihan. Sama seperti orang memilih tinggal di Madinah gitu. Itu salah satunya. Nah, yang ini juga akhirnya membuka sisi-sisi lain dari sisi keilmuan, pengaruh keilmuan, termasuk pengaruh ekonomi. Dulu kan kalau orang haji itu yang ngurus syekh-syekh itu. Iya, syekh haji itu. Syekh itu ya rata-rata orang Jawi itu. Misalnya orang Banten yang ngurus ya orang Banten. Kalau itu orang Madura, orang Madura. Dulu orang Lombok atau Bima orang sana, dan begitu juga orang Sumatera atau orang mana-mana. Nah, ini ternyata kalau saya baca dalam literatur itu, ini membuat dulu dalam bahasa Arab disebut al-ajiyal atau koloni Jawa gitu. Orang-orang Jawa yang di sana itu pengaruhnya mengalahkan non-Jawa, non-Jawi gitu. Misalnya usahanya lebih maju, untuk urusan persyaikhan itu juga maju. Jangan salah ya, Syekh Nawawi itu dulu bekerja juga selain sebagai ulama, menulis, mengajar, beliau itu bekerja sebagai mutawif. Pernah muridnya ini tawaduknya Syekh Nawawi ya. Muridnya berkata, "Wahai Syekh Nawawi, wahai Kiai Nawawi, Anda ini ulama besar, tidak pantas kemudian kok mengangkat tas-tas jamaah haji gitu." Beliau menjawab, "Maksudmu aku suruh apa? Ya Kiai cukup di rumah ngajar atau di masjid, nanti murid-murid Bapak yang memberi Bapak atau Syekh uang atau apapun." Nah, itu yang aku tidak mau, kata Syekh Nawawi. Aku tidak ingin punya sifat tamak mengharap pemberian muridku. Kalau aku mengangkat tas jamaah haji, aku mendapat bayaran karena aku berkeringat. Wah, bayangkan, Masya Allah. Dan ini juga yang saya ambil dari guru saya, Kiai Sahal Mahfud, ketika beliau pernah diwawancarai, ya seorang wartawan mirip Mas Ifan ini. Kiai Sahal sebagai seorang ulama, Kiai, apa punya usaha? Punya, saya punya sawah, kata Kiai Sahal. Kemudian saya punya tambak, istri saya punya toko baju gitu. Nah, pertanyaannya menarik wartawan itu, apa sebagai kiai ulama itu tidak cukup apa yang didapat? Usaha nggak cukup, tapi saya tidak ingin mengharapkan pemberian orang pada saat saya mengajar ngaji. Ini poinnya ya. Itu ternyata jawaban Kiai Sahal sama persis dengan jawaban Syekh Nawawi. Kenapa beliau walaupun ulama tetap manggulin tas, jadi mutawif ya, apa istilah TL ya kalau sekarang, tour leader ya. Ya Allah, atau orang bilang mutawif. Bayangkan itu. Ini digambarkan detil itu. Nah, karena orang Jawa itu kata orang mau ngasor gitu ya, sampai selevel syekh saja mau mengangkat itu, padahal bukan materi sebenarnya tujuannya. Beliau hanya ingin, kan kata Nabi dalam hadis, atyabul kasmi indallah amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Sebaik-baik penghasilan atau profesi itu adalah ketika orang mendapatkan uang dengan berkeringat dan jual beli yang baik. Nah, itu sebenarnya. Nah, Senok dalam kitab itu menggambarkan irinya orang-orang non-Jawi pada orang Jawi. Karena pengaruhnya tambah besar ini, usahanya tambah maju. Jumlahnya makin banyak. Ya, jumlahnya makin banyak, tokonya makin maju, usaha ini. Nah, itu kejelesannya, keiriannya itu, kecemburuannya sampai ditunjukkan setiap kali ada orang Jawa lewat. Mohon maaf ini, mungkin ini saya tidak ingin ini kemudian disalahpahami ya, tapi ini sebagai sebuah cerita informasi. Itu dulu orang-orang sana itu memandang orang Jawi itu ya
rendah gitu kadang-kadang. Kadang-kadang menuduh tidak baik. Kalau sekarang kan sering kita ada orang umroh atau haji, lalu beli barang nawar, langsung diledek ya. Indonesia bakhil. Nah, kalau dulu tidak. Dulu diledeknya begini, kalau ada orang Jawi lewat, Jawilis. Nah, awas hati-hati, ihdaru Jawilis. Orang Jawa awas barangmu hilang katanya gitu. Sebenarnya kata Snok ini muncul murni karena kecemburuan. Karena pengaruh Jawa yang semakin kuat, atau orang Jawa semakin kuat itu. Ya. Artinya dari abad 19 itu kita sudah Nusantara ya, Nusantara dan Tanah Suci sudah ada hubungan emosional yang sangat kuat ya. Sangat kuat dan saya pikir membentuk jaringan keislaman, jaringan intelektual keislaman. Karena para pembelajar yang dulu belajar di ulama-ulama Mekah, pulang kan hampir pasti menjadi ulama, menjadi kiai. Ya, mengajar murid-murid, banyak yang kemudian mendirikan pesantren yang sampai hari ini juga masih berdiri. Ya, artinya ada jaringan intelektual yang terbentuk antara Mekah ya sebagai pusat ruh tadi sekaligus pusat ilmu dengan Nusantara. Nah, Anda memandang ini ya, pengaruh ini juga membentuk apa yang disebut Gus Yahya sebagai peradaban Ahlus Sunnah atau tidak ya? Ya, peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia memang erat kaitannya dengan tradisi mencari ilmu di Mekah. Karena orang Indonesia yang ke sana itu rata-rata pada masa itu ya, sebelum berkembangnya atau sebelum adanya Saudi modern sekarang, semua pasti belajar dengan ulama-ulama yang satu madhab. Syafi'i terutama. Madhab Syafi'i, atau setidaknya mereka pun belajar madhab lain, tapi masih dalam katakan kerangka menghormati madhab. Nah, para pelajar di Saudi atau di Arab pada masa itu setiap pulang, ya pasti akan membawa faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka dapat kuat dari guru-gurunya. Betul. Ya, itu dengan membangun madrasah, membangun pesantren, dan itu sangat kuat, sangat kuat. Nah, ini. Nah, di samping ada satu lagi Mas Ivan. Makkah pada waktu itu adalah pusat informasi. Kalau kita lihat adanya gerakan kemerdekaan di seluruh negara yang dijajah, itu salah satu sebabnya adalah informasi yang mereka dapat pada saat datang ke Mekah. Jadi selain pusat spiritual, maka pusat pendidikan adalah pusat informasi. Misalnya orang yang haji waktu itu di Mekah, dia dengar, orang Maroko memberontak melawan Prancis, lalu orang Tunisia, lalu orang Mauritania, orang mana-mana, lalu bagaimana negerimu Indonesia? Lah itulah kenapa kemudian orang-orang ini selain pulang sebagai ulama yang menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebenarnya orang yang belajar di Mekah pada waktu itu juga mereka menyebarkan nasionalisme. Walaupun waktu itu mungkin belum terbayang apa nama negaranya, tapi yang mereka tahu nasionalisme itu adalah bagaimana kami bisa hidup merdeka, tidak dijajah, tidak terhina. Itu waktu itu. Iya, betul. Karena sekitar 1880-an, pemerintah kolonial mengetatkan aturan haji. Jadi ada aturan untuk mengawasi jamaah-jamaah haji yang pulang ke sini. Karena di sana kan sedang marak-maraknya pan-islamisme. Pan-arabisme yang itu jadi cikal bakalnya nasionalisme di Arab sebetulnya. Ketika ke sini orang seperti Kiai Hasim, Kiai Wahab ya, dan sebagainya, mungkin juga Kiai Mahfud Termas ya. Dan semua haji, hampir semua haji kan diawasi sama pemerintah karena takut ada gerakan pemberontakan ya, gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Artinya di sini ada unsur radikalisasi. Senok sendiri bekerja kan sebagai penasihat pemerintah Belanda untuk pekerjaan mata-mata. Betul. Senok sebenarnya dia berencana 1 tahun
Di Mekah. Di Mekah atau haji. Dia belum sempat haji dia. Belum sempat haji. Begitu setengah tahun ketahuan kegiatan mata-matanya. Spionasenya itu ketahuan oleh, pertama kali yang memberitahu itu adalah seorang katakanlah diplomat Perancis kepada pemerintah Turki, maka dia dideportasi. Nah, itu dalam rangka mengawasi itu. Betul. Karena waktu itu sudah mulai ada pemberontakan di Lampung, di Aceh, termasuk pemberontakan petani ya. termasuk di Cilegon ya. Cilegon Geger 1888 itu. Nah, itu kan dicari siapa aktornya. Haji Ternyata semua. aktor intelektualnya adalah ulama-ulama yang di Mekah. Lalu yang tadi ada radikalisasi itu oleh dalam tanda kutip ya, oleh Belanda adalah dianggapnya ini jamaah haji dan santri-santri gitu. Ya. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari dan mungkin tidak banyak ditulis dalam buku-buku sejarah kita ya, bahwa para ulama ini juga mengalami proses radikalisasi dalam tanda kutip tadi, dan pulang efeknya terhadap nasionalisme Indonesia sebenarnya. Begitu. Oke. Nah, ini juga nanti yang kemudian membentuk semacam pemahaman nasionalisme NU ya. Sebagai organisasi Islam, NU ini kan coraknya nasionalis ya sebenarnya. Sangat nasionalis. Doktrin kita adalah hubbul waton minal iman ya. Nah, ini menurut saya ada pengaruh dari para ulama-ulama yang pada akhir abad ke-19 ya, terradikalisasi ketika mereka bertemu dengan teman-teman lain dari seluruh negara-negara Islam di dunia. Artinya haji juga sebenarnya mengandung dimensi politis. Ya ada. Gitu ya. Ada dimensi politis yang di negara-negara jajahan itu kemudian menjadi benih-benih nasionalisme. Gitu. Nah, dalam pandangan Anda sekarang ya, sebagai seorang ulama dan sebagai seorang pendakwah, Anda melihat proses radikalisasi ini ya, radikalisasi di akhir abad 19 itu seperti apa? Oke. Ya, dalam konteks melawan pemerintah kolonial ya. Buat bangsa Indonesia positif pasti. Ya, positif betul. ya. Kesadaran bahwa kita harus hidup merdeka, tidak diatur orang. Bahkan waktu itu misalnya Syekh Nawawi itu sudah punya berpikiran, waktu itu belum berpikiran sebuah negara, tapi ada pikiran ingin menghidupkan lagi Kesultanan Banten. Karena Kesultanan Banten itu kan mati atau berhenti 1813. Betul. Ketika Dendles sebagai panglima perang dari Perancis mengalahkan Kesultanan Banten. Persis di tahun yang sama Nawawi lahir. Syekh Nawawi lahir 1813 itu. Ada pikiran itu, kata Snook ketika dia mewawancarai Syekh Nawawi untuk menghidupkan kembali Kesultanan Banten. Jadi kesadaran bahwa hidup dijajah itu tidak enak. Ya. Hidup diawasi tidak enak. Bayangkan, penghulu itu yang membayar VOC. Rasa terhina pemerintah. Nah, sampai kemudian aturan naik pesawat kapal laut tadi haji diatur. Nah, itu radikalisasi itu pastinya positif. Radikalisasi dalam tanda kutip ya. Karena konteksnya melawan kolonialisme. Iya, melawan al-istimar, kolonialisme. Jadi pada waktu itu bagaimana orang hidup bebas dan beribadah bebas itu sebagai sebuah bangsa, kesadaran itu muncul, dan itu salah satu pusatnya adalah Mekah. Iya. Mekah. Karena pertukaran informasi kan cepat sekali. Betul. Pertukaran bagaimana negaramu, oh di sana Islam menang. Bahkan perang waktu itu, perang Turki dengan Rusia saja, itu infonya sudah dibahas di Mekah. Ya, kalau kita lihat bagaimana dalam sejarah perang Turki sama Rusia yang di Crimea itu ya, itu sudah sampai ke sana. Bagaimana hebatnya informasi pada masa itu. Artinya ada satu jaringan global lah ya. Jaringan global yang terbentuk secara mikro di Mekah, kemudian ini menyebar ya. Kemana-mana. Menjadi ketika tahun 1945 setelah Perang Dunia II selesai jadi nasionalisme. Persis. Nah, Indonesia ini adalah negara yang mengalami langsung bagaimana proses nasionalisme dan pembentukan nation state ini terbangun dari jaringan intelektual Islam dari Mekah ini.
Ya, itu ada pengaruhnya ya, walaupun betul. seringkali memang sejarawan tidak mencatat. Ya, yang sering kita dengarkan sepertinya jaringan intelektualnya itu yang banyak dari Stovia kan gitu Ya, ya. dari hasil politik etis. Iya, politis etis yang diberikan oleh Belanda. Pemerintah Padahal kolonial. kalau kita tarik ke sebelum ya 19 itu, 1902 Budi Utomo dan lain sebagainya, ya sebenarnya jaringan santri sudah kuat, bahkan Pangeran Diponegoro. Ya. Bahkan sejak Pangeran Diponegoro. Iya. Betul. Nah, ini yang membuat menurut saya kemudian ya di zaman kita ini, terutama setelah Perang Dunia II lah, setelah 45, ditambah dengan kemajuan teknologi transportasi, ya, mesin uap, kapal semakin maju, kemudian tahun 70-an kita sudah menggunakan pesawat terbang, ya, membuat hiroh dan obsesi orang-orang Indonesia untuk berhaji itu semakin tinggi. Oke. Jadi ada imajinasi yang naik ya, ada obsesi yang naik. Kalau sebelumnya kan menuntut ilmu, kemudian atau agar dapat gelar haji dihormati di masyarakat, tapi juga ada faktor tadi karena pengaruhnya, oh ternyata kiai-kiai ini nasionalis, kiai-kiai ini setelah haji jadi pinternya 3 kali lipat, kira-kira gitulah, menjadi seorang intelektual, seorang dianggap yang berpengetahuan luas. Nah akhirnya di tahun 45 ke sini, orang-orang kampung melihat itu, obsesi terhadap hajinya semakin naik ya. Iya. Ya, menurut Anda bagaimana? Normal, menurut saya itu normal ya. Ya orang kan melihat orang yang pulang dari sana, ya sama seperti normal orang melihat orang pulang dari pesantren lalu akhlaknya baik lalu betul. ilmunya tinggi, lalu dia ingin menaruh anaknya di pesantren. Nah itu kan sama kan? Iya. Nah, begitu juga dia lihat orang pulang haji kok secara umum perubahannya bagus, ilmunya bagus, nasionalisnya bagus gitu ya. Maka obsesi untuk berangkat ke sana pun tinggi sekarang. Semakin naik ya. Dan sekarang apalagi kita tahu di Indonesia ini antrian haji Antriannya paling banyak. sudah 40 tahun dan sudah kadang-kadang ya mendengarnya sudah membayangkan apa nyampe apa tidak, walaupun kita tahu ya berarti kalau sampai ya berarti takdir Allah gitu ya. Allah memberikan, kalau tidak ya sudah, dia sudah berniat. Minimal sudah berniat. Iya. Nah, dengan modal seperti itu ya. Modal itu maksudnya bagaimana semangat orang Indonesia berhaji, berinvestasi dan mengorbankan hartanya untuk berhaji. Ya, tinggal bagaimana sekarang pertanyaannya adalah pemerintah dalam hal pengelolaannya. Ya, mengelola orang sebanyak ini. Ini kan antrian sampai 20 tahun, sampai 25 tahun. Ini kan ya kita mendengarnya kadang-kadang ini ya merasa sedih ya. Apalagi ketika yang antrinya itu umurnya sudah 65, sudah 70. Artinya kalau dihitung secara matematis kan dia berangkat umur 90-an. Ya. Nah, artinya apakah Anda punya masukan atau gambaran mengelola semangat sebesar ini itu seperti apa, Kiai? Ya pemerintah memang dalam hal ini kan harus punya cara ya yang bijaksana ini. Bagaimana antrian yang panjang pada satu sisi, ya. Kemudian juga pada sisi lain pengelolaan pada saat di sana yang itu harus koordinasi dengan pemerintah Saudi itu sesuatu yang lain. Orang yang menunggu ini kan ketika dia sudah bayar misalnya, itu kan uangnya harus diapakan, harus diapakan. Nah, kedua nanti pada saat sudah berangkat, ya, ini juga harus dipikirkan bagaimana peminat haji yang semakin banyak seiring pertumbuhan daripada penduduk dunia. Sementara Mina tidak pernah bertambah, tempatnya segitu saja, ya kan? Kapasitasnya segitu-gitu aja. Terutama Mina ya, terutama kalau Arafah mungkin masih cukup, dan kemudian saya bisa membayangkan ya orang 1.700.000 yang resmi ini ya, yang dicantumkan oleh pemerintah Saudi pada jam yang sama, pada waktu yang sama, harus bergerak misalnya dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Dan
pemerintah kita pada satu sisi juga harus bergantung dengan koordinasi dengan pemerintah sana, ya kan, yang punya wilayah sana. Ini pengelolaan haji yang bukan sederhana. Saya sendiri ya bukan mengatakan kemudian bisa memaklumi kalau ada kekurangan, tapi kalau terjadi kekurangan itu sesuatu yang bisa masuk akal karena tidak mudah di lapangan itu. Betul. Mengelola orang sebanyak itu. Iya, mengelola orang sebanyak itu. Di tempat yang sesempit itu sebenarnya. Iya, sesempit itu. Dalam waktu yang dekat. Nah, kemudian urusan ekonomi ya, selain pengelolaan juga ada urusan ekonomis, yaitu dana haji yang sangat besar. Ini uang umat. Uang umat. Kemudian ada satu lembaga dan badan pemerintah yang diamanati untuk mengelola ini. Yai. Nah, menurut Anda ya sebagai ulama, batasan-batasan apa yang perlu pemerintah perhatikan ketika mengelola uang yang besar ini? Yai? Pertama, ini amanah ya. Uang ini kan amanah, titipan. Betul. Dia harus dikelola dengan benar. Kemaslahatannya tentu harus sesuai dengan kemaslahatan yang memberi amanah, gitu ya. Saya ingat dulu ketika tahun 2014 kalau saya tidak silap atau 13 ya, saya masih di LBM itu ulama-ulama NU itu pernah mempertanyakan. Waktu itu belum ada BPKH sepertinya ya. Saya lupa ya. Kalau 2013 sudah ada apa belum ya? Saya lupa. Sepertinya belum. Iya. Waktu itu kan Pak Anggito kayaknya belum pertama. Dirjennya masih Pak Anggito, saya ingat. Itu waktu itu ulama-ulama di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran di Jogja itu bertanya. Sekarang yang memutuskan bahwa penggunaan kemaslahatan ya dana yang diputar itu untuk A, B, C, D siapa? Ya, yang memutuskan. Ya, beliau menjawab ya pemerintah dalam hal ini dengan DPR. Para ulama mengatakan apakah sudah dapat izin dari jamaah haji? Nah, itu pertanyaan yang paling mendasar itu. Fikih sekali ya, itu. Fikih sekali. Wah, waktu itu belum. Wah, maka ulama mengatakan secara fikih tidak sah. Anda menggunakan uang orang, ya walaupun kemaslahatannya dikembalikan, tapi tanpa izinnya, secara fikih tidak sah. Maka waktu itu form dalam setoran haji, seingat saya ya, kemudian ditambahin kolom bahwa di situ jamaah haji memberikan kewenangan pada pemerintah gitu untuk itu baru boleh. Lah, oleh karenanya dari situ pemerintah ketika dia mengelola dana haji, dia betul-betul harus amanah, yadul amanah namanya. Nggak boleh dibuat sampingan. Maka kalau dibentuk badan pengelola kemaslahatan dana haji ini, mungkin saya memahaminya agar untuk pengelolaan teknis haji sama mengelola dana sebaiknya dipisah. Supaya fokus gitu kan. Nah, ini pun tentunya BPKH misalnya dia mengelola dana haji, tetap harus koordinasi dengan para ulama, bertanya terus, nggak boleh tidak ya, karena ya ini aspek fikihnya nggak bisa lepas. Betul. Ini uang umat. Ini uang umat, ini tepat apa tidak? Nah, misalnya ada masukan gitu, sebaiknya dana BPKH itu kemaslahatannya ya fokusnya buat jamaah haji saja gitu ya. Kan kadang-kadang ada juga buat yang lain-lain kan gitu ya. Nah, ini harus dibahas secara detail ya. Betul. Saya tidak tahu selama ini bagaimana proses pembahasan fikihnya ya yang dilakukan di situ. Tapi dari kacamata ideal fikih ya, berdasarkan dalil-dalil dan literatur fikih yang Anda baca soal dana haji, secara ideal pengelolaan dana haji ini untuk apa peruntukannya? Tadi sudah saya sampaikan di awal ya kan, dia harus seizin daripada si pemilik dana. Ada konsen ya, ada konsen dari rakyat. Ya orang yang menitipkan dia, misalnya saya punya uang gitu yang sederhana, Mas Ivan, ini saya punya uang, tolong dikembangkan. Nanti hasilnya
Anda berikan buat saya sebagian misalnya Anda gunakan boleh buat fakir miskin, buat apapun. Lah, ketika saya dalam akad mengatakan begitu, maka Mas Ifan sebagai pengelola yang diberi amanah itu sudah mendapatkan izin. Itu contoh yang sederhana saja ini kita berdua dulu ini, kita berdua. Saya tidak tahu ini ya, tidak tahu persis seperti apa kemudian akad itu di breakdown dalam izin itu gitu loh. Itu kan mestinya harus dimintakan izin. Nah, selama ini kan ketika BPKH mungkin menyalurkan dana kemaslahatan itu, oh ini maslahat, ini maslahat, ini maslahat. Itu kan maslahat menurut siapa? Ukurannya apa? Itu kan sangat subjektif ya. Sangat subjektif. Kalau dalam wakaf itu ada istilah kemaslahatan wakaf itu ala syartil wakif, harus sesuai dengan syarat yang mewakafkan. Itu atau syartul wakif uttubi'ah. Syarat si pewakaf itu harus diikuti. Kalau dia bilang saya mau mewakafkan ini untuk sekolah, atau apa ya harus diikuti lah. Karenanya misalnya di NU sendiri kita kadang kerepotan. Kalau ada orang wakaf tanah tapi secara khusus minta dibangun masjid, NU kerepotan. Kita bilang jangan semua buat masjid lah. Ya berikanlah itu kemudian syaratnya untuk kemaslahatan umum yang diserahkan pada NU. Nah, saya tidak tahu apakah detail perjanjiannya itu portofolionya jelas atau seperti tadi kemaslahatan umum. Kalau jamaah haji kemudian memberikan seperti tadi misalnya kepada NU tanah, silahkan nanti ini mana yang paling maslahat. Kita bangun ruko boleh kan? Kita bangun rumah sakit boleh, tak harus masjid. Mana yang dibutuhkan, tapi nanti kemaslahatan dari ruko atau rumah sakit itu kemudian bisa juga nanti kita sumbangkan ke masjid kan begitu kan. Nah, bisa jadi semacam itu. Nah, ini ada pembahasan fikih yang sangat rigid ya, detail lah. Saya tidak tahu dalam form itu seperti apa. Artinya logik yang diterapkan di wakaf tadi, logik dan aturan yang diterapkan di pengelolaan wakaf tadi, ya, mestinya, itu bisa juga sama diterapkan di pengelolaan dana haji. Ya. Itu artinya harus ada konsen. Yang pertama persetujuan dengan si pemilik dana. Kemudian harus lebih didetailkan lagi mungkin ya. Ininya nanti untuk apa, pengelolanya untuk apa. Selama ini kan sepertinya jamaah haji hanya diberitahu bahwa jamaah haji membayar kurang lebih 60 sekian persen dari biaya haji, lalu kemudian 30 sekian persennya dari dana kemaslahatan ini yang diputar oleh BPKH kan. Iya, betul. Itu kan yang mereka tahu kan. Nah, tentu senang dong jamaah haji. Tapi kan sebenarnya ada juga dana-dana yang digunakan buat yang lain-lain kan. Iya. Nah, itu yang kita tidak tahu. Dan apakah ini sudah include dalam izin yang sifatnya mutlak atau muqayyad gitu ya. Itu ada sila. Kalau dia mutlak, oke. Saya percaya pemerintah mengelola untuk kemaslahatan, maka ini seperti cek kosong berarti. PKH boleh. Ngapain aja lah gitu. Ya, kira-kira gitu. Tapi memang lembaga pengelola dana haji seperti BPKH ini ideal ya dalam konteks perhajian di Indonesia. Sampai hari ini saya memandangnya masih ya. Karena kan mungkin lebih netral ya. Kalau diberikan kepada ya tadi misalnya sebuah kementerian tertentu atau badan tertentu yang dia mengurus teknis haji dan ini juga, kemungkinan penyalahgunaannya mungkin lebih tinggi dari sisi itu. Kemudian dia dari sisi fokus ya. Iya betul. Dari sisi fokus. Pekerja, job desk-nya ya. Iya, job desk-nya ini kan ibarat begini. Kalau bisa yang megang jadi kepala koperasi itu ya orang yang ahli di bidang koperasi. Jangan guru nahwu lah gitu lah. Kira-kira gitulah kira-kira. Jangan guru fikih memaksa jadi kepala koperasi. Dia tidak punya ilmunya. Saya ingin katakan orang yang sudah dites ya. Dites untuk dites untuk jadi komisioner atau anggota di BPKH, pastinya kan dia dianggap punya ilmu untuk mengelola uang itu. Betul, semacam betul. Itu kan untuk dimaslahatan untuk mengelola kemaslahatan uang itu kan pastinya kan. Dan Indonesia ini menarik juga ya, karena selain jamaah hajinya banyak ya dan semangat untuk berhajinya juga banyak, penduduk Islamnya juga banyak, tapi juga penduduk miskinnya paling banyak. Itu emang unik ya. Unik sekali. Iya. Ya,
jumlah orang miskinnya banyak. Jamaah hajinya ngantri sepanjang tahun. Kemudian ya yang tadi saya bilang girohnya sangat tinggi. Ya, ini sebenarnya apa sih? Ada gejala apa ini, Kiai? Kita negara yang belum kaya, masyarakat tidak terlalu kaya, tapi semangat berhajinya itu sangat tinggi. Bagi orang-orang yang sinis, ya, itu mereka akan mengatakan orang Indonesia itu soalnya menganggap kesolehan itu ukurannya masih sangat ibadahnya itu vertikal. Haji itu kan sangat vertikal dan kemudian sangat formal ya dipanggil haji dan lain sebagainya. Itu kelompok sinisme ya. Ya makanya kan ada sampai orang yang mengharamkan haji lebih dari sekali kan. Ya betul. Dulu ada almarhum seorang ulama menulis buku Haji Pengabdi Setan. Nah, gitu. Karena bolak-balik ya bolak-balik katanya orang haji. Itu yang masuk akal juga. Tapi memang ya satu sisi itu hak orang juga. Ya. Ada orang ditanya, ada ini kok haji tiap tahun, lebih baik uangnya buat nyantunin yatim piatu. Saya haji juga, menyantuni juga. Jadi semua dia lakukan. Ya, itu hak orang juga. Memang mungkin serba salah. Negara kalau membatasi haji satu kali misalnya seumur hidup, dianggap itu kan membatasi hak asasi manusia. Betul, kan? Betul. Itu kan hak warga negara. Hak warga negara. Betul. Saya mau tinggal diatur aja kalau mau 10 tahun sekali atau sekarang kan 10 tahun sekali ya kalau nggak salah ya yang haji normal itu. Ya aturannya mungkin begitu ya. Paling begitu ya. Tapi tidak bisa melarang. Gitu. Nah ini memang paradoks ya. Ya makanya ada orang bilang Indonesia yang miskin banyak tapi kok haji kok antrinya segitu banyak. Nah ya karena tadi orang ingin masih menganggap rukun Islam yang kelima yang membuat keislaman sempurna itu haji gitu ya. Itu cita-cita yang terbesar itu ya. Kecuali bagi orang-orang tertentu yang mau haji takut barangkali ya. Ada juga orang gitu. Ada ya? Ada lah. Yang mau haji takut katanya. Karena katanya Mekah itu kayak akhirat kecil katanya. Ada juga yang takut nyampe sana nggak ngelihat Ka'bah ya. Ada juga, ya ada. Ada lagi takut karena merasa dirinya belum baik-baik benar. Coba perhatikan, jumlah jamaah haji itu mayoritas perempuan. Betul. Ya, saya pernah bertanya pada jamaah saya dulu tahun berapa, seorang ibu, ya, mungkin sudah wafat. Bu, haji sendiri, bapaknya tidak ikut? Tidak. Apa tidak ada ongkos? Ada. Terus, kenapa bapaknya tidak haji? Belum mau, masih suka mabuk katanya. Gitu ya? Iya, itu jujur. Iya. Jadi berarti memang rata-rata yang soleh itu perempuan di Indonesia itu. Nah, itu ya. Oke, tapi menarik gini ya, itu ya ada keislaman Indonesia ini kan tidak monolitik ya. Dan berwarna-warni. Orang yang suka, ya katakanlah orang yang tidak saleh ya, tidak terlalu saleh. Orang yang suka mabok, suka ini, terus tiba-tiba ada di satu titik tertentu dalam hidupnya ada kesadaran untuk naik haji, tiba-tiba naik haji, dan di sana mendapatkan titik balik spiritualitasnya. Itu kan banyak sekali terjadi pengalaman seperti itu. Gitu. Iya. Ya. Saya yang paling ingat itu cerita di salah satu cerpennya Kiai Mustafa Bisri, ya Gus Mus. Ya ini mungkin berasal dari kisah nyata ya, yang kemudian difiksionalisasi oleh Gus Mus. Jadi ada ketika ibunya Gus Mus naik haji, Gus Mus waktu itu masih sekolah di Mesir tahun 70-an. Nah, karena ibunya naik haji, Gus Mus mendampingi ke Mekah, dan yang satu rombongan dengan ibunya itu ada nenek-nenek dan kakek-kakek yang sangat mesra. Untuk ukuran kemesraan orang kampung ini tidak wajar lah. Udah 70-an umurnya tapi kemana-mana selalu gandengan, selalu rangkul-rangkulan gitu. Nah, dan di cerpen itu Gus Mus bilang bahwa ternyata dulu perempuan ini adalah bekas wanita tunasusila, bekas, ya bahasa kasarnya bekas pelacur yang kemudian diselamatkan oleh seorang lelaki dan kemudian dinikahi, dan di saat ibadah haji itulah si bapak ini mengalami keajaiban-keajaiban. Kira-kira begitu. Artinya bagi orang Indonesia haji ini
sangat berwarna-warni. Iya. Ini sangat menarik ceritanya. Jenengan punya pengalaman langsung seperti ini ya? Atau dari cerita-cerita orang-orang yang pernah Anda temui yang sangat unik ketika mereka berangkat haji? Ya, secara pribadi pasti ada, tapi mungkin Tidak saya perlu tidak perlu diceritakan buat saya. Tapi kalau saya membaca cerita-cerita orang itu ya banyak hal-hal gitu yang mereka rasakan. Kadang-kadang itu sebenarnya normal saja. Betul. Kadang-kadang dilebih-lebihkan. Misalnya ada orang merasa kok dia kesasar terus gitu ya. Jangan dosa saya banyak ya. Padahal karena dia bingung arah saja gitu ya gitu. Itu sama kayak ada orang katanya semacam itu. Jadi dia merasa kok saya mau pulang susah, muter-muter terus gitu. Jangan dosa saya banyak. Itu. Kemudian cerita-cerita itu diceritakan ke kampung membuat orang semakin takut untuk haji zaman dulu. Gitu. Ya. Tapi ada juga cerita-cerita yang menarik. Misalnya dia merasa dibantu, ditolong oleh seperti dia menganggapnya malaikat gitu. Lalu kemudian membuat orang juga semangat. Ya, padahal memang orang di sana secara umum baik-baik gitu ya. Secara umum baik-baik, ada orang kehausan dibantu, ada orang kesasar ditolong, nggak punya uang dikasih, ya semacam itu. Tapi bahwa yang perlu dipahami, yang paling perlu diketahui begini, dulu Umar bin Khattab itu pernah dia dilapori tentang seseorang yang dia bilang katanya, saya bertemu seseorang, dia orang baik katanya. Kata Umar bin Khattab, dari mana kau tahu dia orang baik? Ya saya ketemu sekali, lalu saya lihat cara bicaranya, sikapnya dia baik. Kata Umar bin Khattab, kalau kau ingin mengetahui tentang kebaikan seseorang, ya cobalah kau pergi dengan dia dalam tempo yang lama. Setengah bulan, 1 bulan, ya atau bahkan lebih. Nah, ini diceritakan secara apik oleh Imam Ghazali dalam Kitabus Safar atau Kitabul Hajj. Nah, dalam haji itu sesungguhnya sifat asli manusia di situ terbuka. Jadi kalau ada orang pelit gitu, itu ketahuan pelitnya. Orang egois, ketahuan egoisnya. Ya. Ada orang yang kalau dia satu kamar itu yang dikeluarin, yang lain mengeluarkan rendang atau makanan teri, dia yang dikeluarin hanya kecap sama saus saja. Nanti kalau orang pergi baru rendang dia keluarkan, baru berarti pelitnya keluar. Nah, menurut saya pengalaman semacam ini jauh lebih penting untuk diresapi oleh seseorang. Itu kenapa dulu orang atau ulama mengajarkan ketika dia haji, mintalah pada Allah agar sifat-sifat tercelanya ya Allah jangan kau perlihatkan. Tapi jadikanlah saya jadi orang yang memiliki sifat yang baik, dan karena saya bertemu dengan orang banyak. Ada orang yang tadinya kelihatannya pendiam, tiba-tiba jadi sangat pemarah gitu ya. Sebenarnya itu sifat asli juga. Ya, atau ya tadi egois, atau bakhil, atau ya curang dan lain sebagainya. Nah, pengalaman semacam ini menurut saya itu jauh lebih penting. Ya jauh lebih penting. Walaupun boleh seperti Ash-Shibli, dia bilang ketika aku haji pertama, saat aku tawaf yang aku lihat adalah Ka'bah. Lalu pada saat aku haji yang kedua, yang aku lihat adalah orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Tapi pada saat aku haji yang ketiga, Ka'bah tidak terlihat lagi bagiku. Orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah tidak terlihat lagi. Yang terlihat bagiku adalah Rabbul Ka'bah. Kekagumannya pada Rabbul Ka'bah. Nah, hari ini mungkin banyak orang yang haji hanya fokus pada Ka'bah. Ada yang merekam orang yang mengelilingi Ka'bah. Jadi masih pada fokus ini. Padahal lupa, mestinya kita haji itu bagaimana kita menemukan Rabbul Ka'bah. Itu kata Ash-Shibli ya, pengalaman yang pengalaman spiritual ya. Iya. Kiai Haji Zulfa Mustafa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber Menjadi Indonesia. Oke, saya sangat tersentuh.
Iya, iya, iya. Saya nahan air mata dari tadi sebenarnya. Iya. Oke, demikian para pemirsa NU Online, perbincangan saya dengan Kiai Haji Zulfa Mustafa. Ya, ini episode Menjadi Indonesia yang sebenarnya saya dari tadi berusaha sangat keras untuk menahan agar air mata saya tidak jatuh. Oke, semoga episode ini bermanfaat, terutama untuk rakyat Indonesia yang sedang menantikan datangnya giliran ibadah haji, atau sedang menunaikan ibadah haji hari ini, atau sudah menunaikan ibadah haji sebelumnya. Sampai jumpa di program Menjadi Indonesia berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.